Assalamualaikum. Apakah semuanya sudah hadir? Jadi hari ini kita akan melakukan pertemuan secara daring ya adik-adik karena kondisi yang belum memungkinkan. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persiapan alat dan bahan yang akan kalian persiapkan untuk praktik yang akan mendatang ya adik-adik. Baik, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, pada teman kali ini kita akan membahas materi tentang persiapan alat dan bahan ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Materi ini tuh sangat penting untuk mahasiswa seperti kalian karena itu bisa menghasilkan praktek yang akan berjalan dengan lancar gitu ya. Lalu sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Menurut kalian, apa yang akan terjadi jika saat praktik ternyata alat belum siap dan kalian belum menyiapkan apapun yang dibutuhkan untuk praktik yang akan mendatang? Siapa yang bisa menjawab bisa raise hand ya, atau memberikan reaksi pada Google Meet. Iya, betul sekali. Hal tersebut dapat menghambat proses praktik, membuat hasil kerja kurang maksimal, dan bisa mengganggu kenyamanan saat praktik ya. Karena itu persiapan alat dan bahan itu sangat penting ya untuk diperhatikan, jadi nggak bisa dianggap sepele, oke? Karena itu kan juga bisa mempengaruhi kalian di masa depan ya. Kalau misal udah mau kerja dan sebagainya. Baik, selanjutnya tujuan pembelajaran ini tuh adalah agar kalian itu mampu mengidentifikasi alat dan bahan yang dibutuhkan sebelum praktik yang akan mendatang. Dan memastikan kalian tuh paham fungsi masing-masing alat dan bahan itu ada sendiri ya. Jadi ya nggak sembarang pilih alat dan bahan gitu. Jadi ya sesuaikan dengan praktik yang akan kalian hadapi. Lalu kecuali alat dan bahan, dalam praktik itu kalian juga harus mempersiapkan sesuatu. Yang pertama ada persiapan pribadi, oke? Seorang practitioner atau beautician harus menggunakan pakaian praktik yang rapi, rambut diikat dengan rapi, dan alangkah baiknya jika memakai masker ya. Jika keadaan tubuh masih belum stabil gitu ya, misal batuk, pilek gitu ya. Lalu kebersihan tangan sangat penting ya. Tangan dan kuku itu harus dipotong sebelum menghadapi klien dan menampilkan sikap profesionalisme dalam praktik. Yang berikutnya adalah persiapan area kerja. Ya, seperti biasa ya, persiapan area kerja ya, meja harus dibersihkan dalam kondisi bersih, rapi. Terus seluruh alat praktik itu disiapkan, ditata gitu ya. Biar kalian tuh nggak pas praktik itu biar nggak ini mana alatku mana gitu. Jadi sebelum praktik itu disiapkan, ditata di meja gitu ya teman-teman. Lalu yang ketiga itu ya persiapan alat. Alat itu juga harus lengkap ya teman-teman dan harus dalam keadaan steril ya. Nggak boleh kalian tuh habis nanganin klien terus nggak dicuci lagi terus langsung nanganin klien berikutnya. No, nggak boleh ya, karena itu belum steril sama sekali. Kayak brush, makeup, sponge dan sebagainya itu kan kalau kalian habis ngapliin ke orang itu kan
ya otomatis itu kan kotor kan, jadi ya pertama kalian harus sterilin dulu, oke? Nah, kalau kalian nggak bersihin atau nggak sterilin dulu itu bisa, ya tahu ya, bisa bisa menimbulkan iritasi pada kulit dan hasil riasan jadi kurang maksimal. Ya, karena kan kalian tahu sendiri kan, misal kalau ada klien yang memiliki suatu penyakit kulit atau apapun, ini kan juga tidak tahu ya, misal kalau ada apa gitu, ya maka dari itu sebelum sebelum ke klien selanjutnya itu kalian harus mensterilkan terlebih dahulu, oke? Lalu persiapan bahan atau kosmetika. Kosmetik yang harus sesuai dengan kebutuhan praktik ya, dan diperiksa dahulu kondisi serta tanggal kadaluarsanya. Ya, paham ya. Jadi jangan pakai eyeshadow yang kelewat kadaluarsanya gitu, Nono ya. Ini bisa iritasi kulit kliennya. Baik. Lalu selain itu kalian sebagai mahasiswa harus menyiapkan lenan atau perlengkapan pendukung seperti handuk, cape, oke, biar bajunya itu nggak kotor gitu ya. Lalu tisu, kapas, kebutuhan klien lainnya, tempat sampah kresek kecil gitu kalau bisa ya, biar nggak buang sampah sembarangan kalau habis pakai tisu apa gitu ya, makan, minum gitu. Menurut saya sudah segitu sih ya. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan bisa memberi reaksi, oke? Baik, karena saya lihat tidak ada yang tidak ada tambahan apapun. Mungkin untuk pertemuan kali ini sudah kita cukupi ya. Oh ya, kalian juga punya tugas. Nanti setelah Google Meet ini selesai, kalian harus meresum semua yang saya katakan tadi ya, supaya saya bisa tahu kalian tuh benar paham atau tidak dengan materi persiapan alat dan bahan ini untuk praktik kalian sendiri. Nanti hasilnya kita dapat didiskusikan sama-sama di pertemuan selanjutnya. Sebagai kesimpulannya, persiapan alat dan bahan merupakan tahap penting sebelum melakukan bakterias. Persiapan yang baik dapat mendukung kenyamanan kerja, kenyamanan klien, menjaga kebersihan dan keamanan, serta membantu orang lain serta membantu menghasilkan praktik yang lebih maksimal dan profesional. Baik, karena waktu kita sudah habis, maka kita cukupkan. Jangan lupa untuk kita menjaga kesehatan ya. Jangan lupa sarapan atau mengisi energi sebelum praktik dimulai. Dan mempersiapkan area kerja sebelum praktik dimulai juga ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai bertemu di perkuliahan selanjutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum.